Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, silakan anak-anak berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan untuk memimpin doa. Doa mulai. Oke, sudah berdoa, artinya kalian sudah siap ya. Coba Iqbal, kopiahnya diperhatikan dulu. Ya. Hari ini berangkat semua? Berangkat semua. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Hardika. Hardika. Kemana Hardikanya? Sakit ya. Ya. Untuk menanamkan sikap nasionalisme, menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Sebelum belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Neda untuk memimpin. Semuanya tolong berdiri. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Masih ingatkah anak-anak dengan materi kita sebelumnya? Masih. Tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna apa yang kita bahas kemarin? Al-Afu. Al-Afu. Coba, saya pengen tahu siapa yang tahu arti dari Al-Afu? Oh, Azizah, silakan Azizah. Maha pemaaf. Oke, satu lagi, siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Wahyudi, silakan. Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Oke, jadi materi kita sebelumnya adalah Asmaul Husna Al-Afu artinya yang maha pemaaf. Allah itu maha memaafkan segala kesalahan hambanya. Nah, kemudian materi kita pada hari ini apa? Nah, silakan dilihat di layar. Di situ sudah tampil indahnya beriman kepada qadha dan qadar. Ada yang tahu qadha dan qadar itu rukun iman yang keberapa? Bagus sekali. Jadi qadha dan qadar itu termasuk rukun iman yang ke-6. Untuk lebih jelasnya kita lihat di layar. Jadi materi kita itu tentang indahnya beriman kepada qadha dan qadar. Tujuan dari pembelajarannya yang pertama, melalui tayangan slide yang ditampilkan nanti, anak-anak atau peserta didik dapat atau mampu menjelaskan pengertian qadha dan qadar. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, melalui tayangan slide juga siswa mampu memahami, menguraikan perbedaan takdir mu'alaq dan takdir mubram. Kemudian melalui tayangan slide yang ditampilkan, siswa mampu menyimpulkan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Nah, ini adalah materi kita pada hari ini. Yang pertama tentang pengertian qadha dan qadar. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran tadi sudah saya sampaikan qadha dan qadar. Anak-anak juga menyampaikan qadha dan qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Nah, apa sih pengertian qadha? Qadha adalah
ketentuan Allah yang berkaitan dengan makhluk yang ditetapkan sejak zaman azali. Apa zaman azali itu? Zaman sebelum adanya alam semesta. Jadi qada itu ketentuan Allah yang telah ditetapkan sebelum adanya alam semesta. Itu pengertian dari qadar. Kemudian qadar apa? Qadar adalah ketentuan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Kalau qada itu belum terjadi, kalau qadar sudah terjadi. Nah, qada dan qadar itu dalam kehidupan sehari-hari sering disebut dengan takdir. Nah, dilihat dari usaha manusia, takdir itu dibedakan menjadi dua, tapi akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian, nah, semua adalah milik Allah. Allah itu maha memiliki segala-galanya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqadarahu taqdira. Yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, atau segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah dilengkapi dengan naluri, dengan sifat dan fungsi masing-masing dalam kehidupan. Nah, ini adalah ayat yang menggambarkan tentang qada dan qadar. Jadi semua itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan oleh Allah. Apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, dan semuanya itu adalah ketentuan Allah. Itu ya, itu qada dan qadar. Nah, kemudian perbedaan antara qada dan qadar. Kalau qada itu kan tadi belum terjadi, adalah ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah, jadi masih menjadi suratan. Apa yang akan terjadi pada diri kita itu semuanya sudah dituliskan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya sudah tertulis. Nah, apa sih contohnya qadar itu? Contohnya adalah nasib kita yang akan datang. Ya, jadi apa yang akan kita alami nantinya itu sudah dituliskan, sudah tergambarkan dalam qada. Kita tahu? Nggak tahu karena belum terjadi. Semuanya belum terjadi. Kemudian kalau qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi, sehingga manusia sudah mengetahui semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu termasuk qadar. Apa saja contohnya? Misalnya, apa yang sudah kita lalui, baik itu yang menyedihkan atau yang menyenangkan, nah, itu semuanya termasuk qadar. Misalnya, kalian dapat hadiah dari orang tuanya. Kapan dapatnya? Dulu sudah kita lewati. Kalau dapat hadiah kan sesuatu hal yang menyenangkan. Masa dapat hadiah sedih kan nggak mungkin ya. Pasti menyenangkan. Nah, itu termasuk qadar. Sudah kita lewati, sudah kita lalui. Kemudian apalagi hal yang menyedihkan. Misalnya pernah jatuh sakit dulu atau sudah kita lalui, sekarang sudah sembuh. Nah, itu termasuk qadar. Jadi semua yang ada di alam semesta, semua yang ada di bumi dan langit itu adalah kehendak Allah. Yang terjadi semuanya adalah kehendak Allah. Bahkan daun yang jatuh pun itu atas kehendak Allah. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daun itu tidak akan jatuh tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya seperti itu. Artinya apa-apa yang terjadi, yang akan terjadi dan belum terjadi, yang
berkaitan dengan manusia, dengan kita, itu semuanya adalah kehendak Allah. Qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian yang selanjutnya, nah ini dalil tentang qada dan qadar. Dalil tentang qada dan qadar itu disebutkan di dalam surat Al-Qamar ayat 49. Coba sekarang dibaca bareng-bareng surat Al-Qamar ayat 49. Jadi inna kulla syai'in khalaqnahu biqadari. Saya tunjuk Ilham, coba baca artinya Ilham, yang keras Ilham. Artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qada yang telah ditentukan. Ya, coba satu lagi. Tupang, coba dibaca artinya Tupang. Artinya sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qada yang telah ditentukan. Ya, terima kasih. Jadi Allah menciptakan berdasarkan qadar itu terdapat pada surat Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan setiap sesuatu menurut qadar yang telah ditentukan. Semua ukuran-ukuran, semua ketetapan ketentuan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, qada dan qadar itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu tergambar dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya tiada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Dari ayat itu jelas bahwa apa yang akan terjadi dalam diri kita yang sudah terjadi semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi qada dan qadar itu ada, qada dan qadar itu wajib kita imani. Ya, wajib kita yakini adanya qada dan qadar. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Qada contohnya adalah belum meninggal, belum di alam kubur dan belum mengalami alam akhirat. Itu contoh dari qada. Karena qada itu kan ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah, ketika kita masih hidup di dunia seperti sekarang ini, tentu kita belum meninggal, kita belum mengalami alam kubur, kita belum mengalami alam akhirat. Kemudian contoh qadar yang pertama jenis kelamin, kemudian diberikan hidup dan hidup di dunia. Tentu kalau kita sudah hidup di dunia seperti ini, kita tahu jenis kelamin kita. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, kan gitu. Ya. Jadi semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Yang laki-laki, yang perempuan. Kemudian contoh lainnya apa? Diberikan hidup. Kita mengalami kehidupan ini kan kita diberikan hidup. Ya. Itu adalah qadar kita. Kita hidup di dunia ini. Jenis kelamin sudah diketahui, ya, laki-laki atau perempuan. Bahkan sejak lahir pun kita sudah tahu jenis kelamin kita laki-laki atau perempuan. Kemudian kita diberikan hidup di dunia. Nah, diberikan hidup dan
hidup di dunia. Nah, lalu kapan kita meninggal? Belum tahu. Itu masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Ya, semuanya masih menjadi rahasia. Jadi qada dan qadar itu saling berkaitan. Nah, baik, itulah materi kita tentang qada dan qadar pada pertemuan pertama ini. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja, nanti anak-anak kerjakan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut, ya. Silakan salah satu yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Coba siapa? Oh ya, Ader, silakan Ader maju ke depan, Ader. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Aden. Coba satu lagi, siapa yang berani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya? Oh ya, silakan Ega maju ke depan. Saya ganti aja, saya akan memberikan sebuah jawaban. Ya, beri tepuk tangan untuk Ega. Baik. Oke, jadi apa kesimpulan dari materi pelajaran kita hari ini? Pengertian qada apa? Ya, ketentuan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman itu adalah pengertian dari qada. Kemudian kalau qadar apa? Kesimpulannya qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai. Kemudian di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang takdir mu'alaq dan takdir mubram. Nah, qada dan qadar itu disebut juga dengan takdir, yaitu dibagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan takdir mubram yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, jangan lupa semangat, jangan lupa belajar yang rajin, ya. Nah, mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah.